Salam jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah dan selamat memasuki Minggu Raya pagi ini. Yang melayani pada Minggu pagi ini oleh hambanya Bapak Pendeta Mike Saitapi. Jemaat, siapkanlah hati dan pikiran bagi Allah untuk bersaat teduh sejenak. Teduh selesai. Jemaat, marilah kita bangkit berdiri dan menyambut firman Tuhan sambil menyanyi dari nyanyian Kidung Keesaan 58 bait pertama dan kedua. Umat Tuhan, mari kita habiskan ibadah raya Minggu pagi hari dengan pengakuan dalam hati kita berkata masing-masing bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Salam kepadamu, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Sejahtera kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Efesus 3 ayatnya yang ke-20, yang bunyinya sebagai berikut. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Kita aminkan bersama-sama menyanyi dari Kidung Keesaan 58 baitnya yang kedua. Menebus
kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai ke-40. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Pengakuan dosa. Oleh karena hukum Allah menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka sepatutnya kita merendahkan diri di hadirat Allah mengaku dosa kita. Marilah kita mengaku secara pribadi. Marilah kita selaku gereja mengaku, Allah yang Maha Kudus, kami mengaku dosa dan kesalahan kami terhadap-Mu. Ampunilah kami atas kejahatan yang kami lakukan, atas kelakuan buruk sengaja maupun tidak yang kami biarkan terjadi di rumah, gereja dan tengah komunitas bangsa, atas pikiran-pikiran yang tak benar yang merusak hidup dan persekutuan kami, atas keinginan kami menjadi teladan dan damai bagi sesama kami. Kasihinilah kami dan ampunilah kami. Ubahlah hidup kami agar sanggup menunjukkan kepada dunia terang-Mu dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus penebus dosa kami mohon. Amin. Kita aminkan dan memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 68 bait yang pertama. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri untuk mendengarkan berita anugerah pengampunan dari Allah. Sebab itu dengarlah berita anugerah dari Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 25 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-12. Demikianlah berita anugerah pengampunan Allah. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Dan bagi saudara yang telah mengaku dosanya dengan tulus kepada Allah, maka pengampunan Allah tersedia baginya.
Sebab kami telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Petunjuk hidup baru. Dengan demikian, kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Kita aminkan dan memuji Tuhan kembali dari Kidung Keesaan 68 baitnya yang kedua. Pengakuan iman rasuli. Sebagai jemaat Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucap bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli sambil berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan kita yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab. Sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Lukas 21 ayatnya yang keempat. Sementara kita menyanyi dari Kidung Keesaan 385. Aku suka memberi
bersatu di dalam doa untuk persembahan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang berasal dari berkat-Mu juga. Ajar kami menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami akan membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan masuk dalam prosesi pelayanan firman Tuhan. Oleh karena itu umat Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Sambil bernyanyi bersama dari Kidung Kesan 358 baitnya yang pertama, tak kita menyerahkan. Sungguh firman-Mu itu pelita bagi kami, terang bagi jalan kami, suluh bagi kehidupan kami. Sebab tanpa firman-Mu kami akan menyimpang. Kami seperti orang-orang bodoh yang tanpa pengertian. Karena firman-Mu mampu memberikan pengertian dan pemahaman, menimbang yang baik dan yang jahat, menuntut kami dalam memutuskan mana kehendak Allah dalam hidup kami. Oleh karena itu ya Kristus firman Allah yang hidup datang dan berbicara bagi kami, karena kami rindu diisi oleh firman Tuhan, sehingga lewat firman ini kami boleh bertumbuh bersama-sama dalam Kristus firman Allah yang hidup. Kami sambut firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita hari ini diambil dari kitab kudus Perjanjian Lama, yakni 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. Kalau sudah menemukannya, saya akan membaca buat kita dan kita akan simak bersama-sama. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Doa Salomo memohon hikmat. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Hanya yang masih mempersembahkan korban sembelihan dan hukuman di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan
menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga engkau, sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak membangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah saudara semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Bapak Ibu kekasih Tuhan, tema kita dalam ibadah raya Minggu pagi hari ini adalah hidup dengan hikmat Tuhan. Sekali lagi tema kita hari ini adalah hidup dengan hikmat Tuhan. Tema ini sedang mau mengingatkan kita bahwa kehidupan kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Bahwa apakah kita mau hidup menuruti hikmat manusia, kemampuan manusia, kekuatan manusia, atau sebaliknya kita hidup mau mengandalkan hikmat Tuhan dalam segala kehidupan kita. Kita mau pilih hidup sesuai hikmat Allah atau hidup sesuai hikmat manusia yang merupakan sebuah kebodohan, kata Paulus dalam 1 Korintus. Itulah sebabnya firman Tuhan ini akan menuntun kita untuk hidup dalam hikmat Tuhan, sehingga kita mampu menjalani perjalanan hidup ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau bagi Bapak Ibu dan saya, sehingga kita tahu apa yang benar dan apa yang salah. Kita dapat memutuskan sesuai kehendak Allah. Kita bertindak hati-hati dan kita memiliki pengertian tatkala kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan. Itulah tema kita yang ingin disampaikan dari kisah Salomo. Dan kisah Salomo dalam 2 Salomo memohon hikmat dalam 1 Raja-Raja ini sangat familiar sekali. Dikisahkan di sana sekali waktu, seperti biasanya Salomo mempersembahkan korban-korban bagi Allah di Gibeon. Lalu Tuhan Allah datang menyapa dia dalam mimpi dan bertanya, apa yang kau minta? Lalu Salomo meminta hikmat Allah.
dan Tuhan memberikan hikmat itu kepada Salomo. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, tema kita itu tentang hidup dengan hikmat Tuhan. Nah, pertanyaan yang harus kita renungkan dan kita mau memikirkan merenungkan bersama adalah bagaimana supaya kita boleh hidup sesuai dengan hikmat Tuhan. Bagaimana supaya kita memperoleh hikmat Tuhan itu dalam hidup kita, sehingga kita berjalan hidup dipimpin oleh hikmat Tuhan, bukan oleh kekuatan atau kemampuan pikiran pengetahuan kita. Bagaimana caranya? Paling tidak ada 3 hal yang ingin saya bagikan tentang bagaimana supaya kita boleh memperoleh hikmat, sehingga kita bisa hidup berjalan dengan hikmat Tuhan, bukan hikmat manusia. Sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana kita hidup sesuai dengan hikmat Tuhan, yang pertama saya mau jelaskan apa itu hikmat. Hikmat itu dalam bahasa Yunani adalah Sophia. Atau dalam bahasa Ibrani dia pakai kata Hokmah. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, hikmat itu berarti pengetahuan. Hikmat itu berarti sebuah pengertian. Namun hikmat tidak hanya sebatas pengertian atau pengetahuan, tetapi hikmat juga adalah kemampuan seseorang untuk mengambil sebuah keputusan ketika dia diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sulit. Hikmat juga berarti kemampuan seseorang untuk hidup dalam kebenaran. Hikmat berarti kemampuan seseorang untuk membangun kerohanian dia atau spiritualitas dia. Dengan kata lain, hikmat tidak sebatas pengetahuan, tetapi hikmat itu mencakup pengetahuan kita, kebenaran kita, dan spiritualitas kita dengan Allah. Hikmat begitu luar biasa, begitu luas. Itulah sebabnya ketika kita berjalan dalam hikmat Tuhan, kita mampu menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Ketika kita berjalan dalam hikmat Allah, kita mampu membangun spiritualitas kita atau kerohanian kita. Ketika kita hidup dalam hikmat Tuhan, kita tidak berbuat dosa, namun sebaliknya hikmat Tuhan mendorong kita untuk hidup dalam kebenaran. Ketika kita hidup dalam hikmat Tuhan, maka kita akan mempergunakan segala pengetahuan kita, daya kita, kemampuan kita untuk dipakai sebagai alat untuk melayani Tuhan, bukan alat untuk mempertontonkan kemampuan diri. Tidak. Itulah hikmat Tuhan. Sehingga dengan kata lain, hikmat adalah segala sesuatu yang kita miliki, kita berikan kembali untuk dipakai sebagai kemuliaan Allah. Kita akan bahas itu nanti satu persatu. Nah, kita balik lagi di pertanyaan yang pertama tadi di awal. Bagaimana supaya kita hidup dengan hikmat Tuhan itu? Poin yang pertama dalam ayat 3 berkata, dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud. Ayatnya. Pertanyaannya adalah ketetapan apa yang ayahnya Daud lakukan sehingga dia hidup menurut ketetapan ayatnya itu. Kita akan menemukan itu di ayat yang ke-6. Ayat 6 berkata, lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayatku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, dengan benar dan dengan jujur terhadap engkau. Lihat bagaimana cara hidup Daud di hadapan Allah. Daud hidup dalam kesetiaan kepada Allah. Daud hidup dalam kejujuran di hadapan Allah. Dan Daud hidup dalam keadilan di hadapan Allah. Dan ketetapan itulah Salomo mengikutinya juga. Dengan kata lain, kalau kita mau hidup dengan hikmat Tuhan, maka poin yang pertama adalah supaya kita memperoleh hikmat Allah itu. Hidup dalam hikmat itu adalah hidup dalam takut akan Tuhan. Salomo
Amsalnya dia menulis, permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Sekali lagi, dalam Amsal 1 dibilang, permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Jadi kalau kita mau hidup dengan hikmat Tuhan dan kita mau memperoleh hikmat daripada Allah, poin pertama yang harus kita lakukan adalah hidup dalam takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan yang ditunjukkan Salomo itu ditunjukkan dengan bagaimana dia hidup setia seperti ayahnya Daud. Dia hidup dalam kejujuran atau kebenaran seperti ayahnya Daud. Dia hidup dalam keadilan seperti yang diperintahkan oleh ayahnya Daud. Kita tahu bersama Daud bagaimana adalah seorang yang berkenan di hati Allah. Ya betul, dia pernah jatuh dalam Batseba dalam dosa perzinahan. Tapi setelah itu dia bertobat dan betul-betul dia mengaku di hadapan Allah. Dan dia hidup berkenan di hadapan Allah. Dia hidup dalam kesetiaan. Dia hidup dalam kejujuran atau dalam kebenaran. Dan dia hidup dalam kebenaran. Singkat cerita, Salomo meringkas itu dengan satu kalimat yang bagus sekali. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan merupakan syarat mutlak supaya kita mau hidup dalam hikmat Allah. Takut akan Tuhan membawa kita untuk berjalan dalam pimpinan Allah. Takut akan Tuhan membawa kita akan menemukan hikmat Tuhan dalam mengambil keputusan-keputusan yang sulit. Takut akan Tuhan memampukan kita tatkala kita diperhadapkan dengan berbagai pergumulan-pergumulan, sehingga kita mampu menimbang, kita mampu memutuskan apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Takut akan Tuhan membawa kita untuk hidup dalam kebenaran atau dalam kekudusan hidup. Takut akan Tuhan membawa kita untuk hidup dalam keadilan, baik dengan Allah atau dengan sesama. Takut akan Allah yang menjadi permulaan hikmat itu sendiri. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dikasih kita pertanyaan hari ini, seandainya Tuhan datang tanya kepada kita, Ibu benar Tuhan Wi, apa yang kau minta hari ini? Ibu benar Tuhan Maria Ayah, apa yang kau minta daripada aku? Mungkin kita akan berkata, Tuhan kasih saya mobil, Tuhan kasih saya rumah karena saya masih kontrak, Tuhan kasih saya uang karena saya dalam kekurangan. Tapi berbeda dengan Salomo. Dia tidak minta lain-lain, dia minta hikmat saja. Nanti kita bahas poinnya berikutnya. Tapi yang intinya adalah takut akan Tuhan itu menjadi dasar kita berjalan hidup dan memperoleh hikmat daripada Allah. Amin. Yang kedua adalah dalam ayat yang keempat, diberkata di sana, pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah. Dikatakan pada suatu hari Salomo pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan di sana di atas mezbah, dan 1000 korban dipersembahkan. Bayangkan berapa banyak? Bukan 1 ekor, bukan 10 ekor, bukan 100 ekor, tapi apa? 1000 ekor. Dia datang, dia mempersembahkan secara total kepada Tuhan. Dia memberi secara total kepada Allah. Enggak tanggung-tanggung, enggak hitung-hitung, enggak mikir-mikir kalau beri nanti kurang. Dia memberikan secara totalitas. Dia memberikan secara penuh. Dia ditandai dengan 1000 korban yang dipersembahkan kepada Allah. Bagaimana supaya kita bisa berjalan hidup dengan hikmat Tuhan? Kita harus mempersembahkan hidup kita secara total kepada Allah, sehingga kita bisa berjalan dalam hikmatnya Tuhan. Kita tidak boleh memberi hidup kita hanya setengah-setengah. Memberi hidup kita tanggung-tanggung. Kadang setia, kadang tidak, kadang rajin, kadang enggak, kadang melayani, kadang tidak. Atau kita memberi persembahan, kita mau hitung-hitungan dengan Allah, takut-takut nanti rugi. Enggak, Salomo memberikan secara sepenuh hati. Dia memberikan secara totalitas 1000 korban bagi Allah di Gibeon. Itulah sebabnya Allah memperhitungkan korban itu. Allah melihat seluruh persembahan
sejati adalah kita mempersembahkan seluruh totalitas hidup kita, memberikan uang kita, tenaga kita, pikiran kita, hati kita, waktu kita secara total kepada Allah. Dan itulah ibadah yang sejati. Sehingga ketika kita mempersembahkan secara total, maka Allah memperhitungkan itu. Itulah sebabnya malam itu Allah datang menjumpai Salomo. Persoalannya adalah Bapak Ibu dan saya, kita pengen hidup dengan hikmat Tuhan. Tapi pertanyaan refleksi kita adalah, sudahkah kita mempersembahkan secara total hidup kita kepada Tuhan? Atau kita mau memberi saja kita hitung-hitungan, nanti kalau saya melayani, waktu saya dengan keluarga gimana, waktu saya dengan pekerjaan gimana? Kalau saya melayani Tuhan, apa untungnya bagi saya? Kalau saya memberi bagi Tuhan, nanti cukup gak saya makan, saya minum, saya pakai? Jangan-jangan nanti tidak cukup. Kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Sudahkah kita memberikan segenap hati kita kepada Allah? Sudahkah kita mempersembahkan secara total hidup kita kepada Tuhan? Sudahkah kita memberikan pikiran kita maksimal kepada Allah? Syarat yang kedua supaya kita mau berjalan hidup dalam hikmat Tuhan adalah persembahkan hidup kita dulu kepada Tuhan. Maka Dia akan memberikan hikmat bagi Bapak Ibu supaya kita berjalan dalam hikmat itu. Yang ketiga, ayat yang kelima. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar. Dan yang seterusnya. Yang ketiga apa? Ketika Tuhan Allah datang menjumpai Salomo, setelah Allah telah melihat bagaimana dia hidup takut akan Allah, dengan hidup menurut ketetapan sesuai dia diperintahkan oleh Allah. Ketika Allah begitu melihat kesungguhan hati Salomo dalam mempersembahkan secara total korban kepada Allah, Allah datang menjumpai dia dan Allah berkata, Salomo, apa yang kau mau daripada? Salomo tidak minta lain-lain. Dia tidak minta kekayaan. Dia tidak minta rumah mewah. Dia tidak minta apartemen di pantai Indah Kapuk. Dia tidak minta mobil. Dia tidak minta kesembuhan. Dia tidak minta kekayaan. Dia tidak minta harta, kemuliaan atau jabatan. Dia minta apa? Hikmat. Poin yang ketiga adalah, kalau kita mau hidup dengan hikmat Tuhan, mintalah itu kepada Tuhan. Yakobus berkata, apabila seseorang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta dalam doa kepada Allah. Dan Allah sanggup memberikan hikmat kepada setiap orang. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, sudahkah kita meminta itu kepada Tuhan? Atau dalam doa kita datang dan meminta, Tuhan berkati saya, cukupi saya, berkati keuangan saya, berkati pekerjaan saya, berkati kesehatan saya, berkati keluarga saya, berkati masa depan saya. Salomo gak minta itu. Pas datang kepada Tuhan, minta apa? Saya minta pemulihan. Salomo gak minta itu. Kepada Tuhan Maria, ayah minta apa? Saya minta mobil, soalnya saya naik sepeda terus. Enggak. Dia gak minta itu. Karena Salomo tahu betul, dia butuh hikmat dalam pemerintahannya sebagai raja. Ketika kita berjalan dalam hikmat Tuhan, maka segala berkat, kekayaan, kemuliaan, umur panjang itu akan ditambahkan kepada kita. Itu ayat 14 dan begitu. Allah bilang, karena engkau tidak pernah meminta kekayaan dan kemuliaan atau kehormatan umur panjang, maka apa yang tidak kamu minta aku akan berikan. Dia tidak minta kemuliaan, Tuhan kasih kemuliaan. Itulah sebabnya tidak ada raja Israel yang sehebat Salomo.
Dia tidak minta kekayaan, tapi tidak ada raja Israel sesukses sekaya Salomo sekalipun. Dan Tuhan bilang, kalau engkau tetap hidup setia, aku berikan kamu umur panjang. Berkat itu akan datang mengikuti kita ketika kita berjalan dalam hikmat Tuhan. Amin. Kesembuhan itu akan datang mengikuti kita ketika kita berjalan dalam hikmat Tuhan. Berkat itu otomatis akan datang mengikuti kita ketika kita berjalan dalam hikmat Allah. Yang seringkali adalah kita lebih memilih untuk meminta hal-hal yang bersifat materi daripada meminta hikmat daripada Allah. Tahukah kita bahwa ketika Allah bertanya, Salomo, apa yang kau mau daripada aku? Salomo menjawab, aku meminta hikmat. Dan apa resiko dari meminta hikmat? Aku harus hidup takut akan Tuhan. Apa konsekuensi hidup dalam hikmat Tuhan? Aku harus mempersembahkan total hidupku kepada Allah. Kenapa kita takut meminta hikmat? Karena kita gak berani hidup takut akan Tuhan. Jangan dulu nanti kalau saya jawab iya, besok masih buat dosa, besok masih bercanda, besok masih itu masih ini. Ya gak bisa kita lepas. Jangan dulu nanti kalau saya minta hikmat Tuhan, saya belum siap mempersembahkan seluruh totalitas hidup saya kepada Tuhan. Karena itu resiko sebuah hikmat daripada Allah. Dan ketika Salomo meminta, dia komitmen melakukan itu. Itulah sebabnya ketika dia pulang, dia tidak hanya mempersembahkan 1000 korban bagi Allah, tapi dia mempersembahkan rumah bagi Tuhan di panggung Allah. Hebat ya. Betul-betul secara totalitas dia memberikan kepada Tuhan. Salomo memberikan itu. Dia meminta, Tuhan, aku gak minta apa, aku minta hikmat saja. Dan Bapak Ibu, ketika kita hidup dalam hikmat Tuhan, wah, semua itu luar biasa. Berkat itu akan mengalir mengikuti kita. Kekayaan, kemuliaan, hormat, itu akan datang. Umur panjang itu akan datang. Bahkan di ayat yang ke-7 dia berkata, ayat yang ke-9 dia berkata begini, maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lihat, ketika kita hidup dalam hikmat Allah itu mampu memberikan pengetahuan kepada kita, ya. Hikmat Allah mampu memberikan apa? Pengetahuan kepada kita. Ia memperlengkapi kita dengan pengetahuan sehingga kita mampu menimbang mana perkara, mampu menimbang, mampu menyeleksi, punya pengetahuan, punya pemahaman ketika diperhadapkan dengan persoalan, dengan keadaan hidup, dengan tantangan. Hikmat Allah datang itu memberikan pengetahuan, membuat pencerahan. Oh iya, ini yang harus saya lakukan, ini yang harus saya buat. Dan setelah itu hikmat itu diuji dengan kisah selanjutnya, bagaimana Salomo diperhadapkan dengan 2 orang ibu yang merebut seorang anak. Di ayat berikutnya, hikmat itu akan memberikan dia untuk apa? Tidak hanya paham menimbang perkara, tetapi juga untuk menghakimi umat dengan membedakan antara yang baik dan yang jahat. Hikmat itu akan mendorong kita untuk mampu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Hikmat Allah mampu membuat kita supaya hidup dalam moralitas yang takut akan Allah, bukan hidup dalam immoralitas, bukan hidup dalam moralitas yang bobrok, yang kacau, yang hancur, yang hidup dalam dosa. Tidak, justru hikmat itu membuat kita hidup dalam kebenaran, dalam takut akan Allah. Hikmat Allah. Dan tidak sampai di situ, dia bilang hikmat itu sanggup untuk menghakimi umat-Mu yang besar, memampukan kita untuk mengambil keputusan, menimbang, menghakimi, memerintah, memutuskan, mengambil keputusan. Hikmat mampu melakukan. Itulah sebabnya Salomo sekalipun dia masih muda, dia adalah raja yang penuh hikmat. Dia adalah raja yang bijaksana, karena Allah memberi
memberikan itu. Dan dia meminta itu kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak hanya memperlengkapi Salomo dengan hikmat, tapi Tuhan juga memberikan kekayaan, kemuliaan, umur panjang, menyertai perjalanan hidup Salomo. Jadi jangan minta mobil, jangan minta jabatan. Gak perlu dikejar-kejar itu harta, jabatan, kedudukan. Dia akan datang sendiri. Saya selalu bilang jangan cari kerja, cari Tuhan, kerja cari kita. Jangan cari uang, cari Tuhan, uang cari kita. Jangan kejar jabatan, kejarlah Tuhan, jabatan akan mengikuti kita. Jangan cari kemuliaan, cari Tuhan, kemuliaan itu akan ikuti kita. Hikmat Allah ketika kita hidup dengan hikmat Tuhan, semua itu akan datang. Kesembuhan, pemulihan, berkat, masa depan, umur panjang, itu akan mengikuti kita. Ketika kita hidup dengan hikmat Tuhan, caranya gimana? Hidup takut Tuhan, persembahkan yang benar buat Tuhan, lalu berdoa minta dengan sungguh-sungguh, jangan tangguh-tangguh. Jangan berdoa minta kebutuhan terus berkati terus. Minta hikmat Tuhan dan berkat itu akan datang menghampiri kita sendiri. Amin. Doa saya, Bapak Ibu semua jemaat, hidup dengan hikmat Tuhan, sehingga berkat itu akan datang menghampiri. Baik itu umur panjang, baik itu kekayaan dan kemuliaan, kehormatan akan datang menghampiri Bapak Ibu dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita responi kebenaran firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 365B, bait yang pertama. Tuhan ambil hidupmu. Mari kita bersatu dalam doa sembah. Kita berdoa. Terpujilah Tritunggal Allah dalam Kristus Yesus Tuhan, yang telah datang menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu, yang mau menuntun kami dengan hikmat-Mu Tuhan. Dan kami rindu Allah, kami ingin dipimpin oleh hikmat Tuhan. Kami mau hidup dalam hikmat Tuhan. Kami jujur mengaku Allah, seringkali selama ini kami hidup dalam hikmat manusia, dalam kemampuan kami, dalam kekuatan kami, sehingga kami gagal. Kami tidak mampu menghadapi perjalanan hidup kami. Kami tidak berdaya. Kami mengalami kegagalan dalam hidup kami, karena kami berjalan dalam hikmat manusia, bukan berjalan dalam hikmat Tuhan. Tapi kami rindu Allah, kami meminta dengan beriman, kami minta dengan penuh kesungguhan hati. Mari Tuhan berikan kami hikmat-Mu, sehingga kami mampu membedakan mana yang baik dan yang benar. Kami mampu hidup dalam kebenaran. Kami tidak hidup dalam dosa. Kami hidup dalam takut akan Allah. Kami mampu mempersembahkan secara totalitas hidup kami kepada Tuhan. Kami tidak mau hitung-hitungan. Kami tidak mau ragu-ragu, tanggung-tanggung Tuhan. Tapi kami mau beri secara totalitas kepada Allah. Allah memberkati umat-Mu Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan kami percaya ketika kami dipimpin oleh hikmat-Mu, ketika kami hidup dan berjalan dalam hikmat Tuhan, maka segala berkat itu akan datang bagi kami. Kekayaan, kemuliaan,
kemuliaan, umur panjang, kesembuhan, pemulihan itu akan datang menyapa kami, mengikuti kami ketika kami mau hidup dipimpin oleh hikmat Tuhan. Tolong kami umat, pimpin kami dengan hikmat dalam Kristus Yesus super hikmat itu. Kami berdoa dan memohon Allah, berdoa Tuhan menaikkan syafaat kami, khususnya berdoa bagi setiap umat-Mu yang sedang dalam pemulihan atau dalam sakit penyakit. Berdoa Tuhan bagi Bapak Kian Pardede, bagi saudara Christian Manusama, bagi saudara Eri, bagi saudari Mariani Tampubolo, bagi Bapak Henry Tampuan, Bapak Lubang Gawang, bagi Penatua Dwi Setio Biwati, bagi saudari Maria Simurangkir, dalam Kristus Yesus Tuhan, kesembuhan Allah kerjakan, pemulihan Allah kerjakan, hikmat Allah menjadi bagian mereka, sehingga mereka melihat berkat kesembuhan, berkat pemulihan mengikuti menyertai seluruh hidup mereka. Bahkan bagi setiap umat-Mu yang berulang tahun sepanjang bulan Agustus ini, bagi Ibu Siani Bakar, Ibu Fani Siotun Apus, Ibu Augustin Sinaga, Bapak Arifin Sibarani, anak Pania Tio Eklesia Tampubolo, Ibu Emina Marco, Ibu Penatua Minar Sinaga, anak Kalista Anastasia ataupun yang belum kami sebutkan, dalam Kristus Yesus Tuhan, hikmat Tuhan menuntun semua anak-anak Tuhan, sehingga dalam usia yang baru mereka hidup dalam takut akan Allah. Mereka mempersembahkan hidup mereka kepada Allah dan berkat masa depan menjadi bagian mereka. Dalam Kristus Yesus Tuhan memberkati seluruh umat. Bagi jemaat yang sedang dalam keadaan mengandung, Ibu Fani sabar dalam Kristus, Allah berikan kekuatan kemampuan, sehingga pada waktunya Ibu Fani boleh bersalin dalam hikmat, dalam kemampuan daripada Allah. Tuhan memberkati pelayanan yang ada di pos pelayanan di Pekanbaru Riau. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Pangkaratu Nainggolan bersama seluruh jemaat. Tuhan pakai, Tuhan mampukan, sehingga mampu memimpin umat menjadi sebuah jemaat yang dewasa. Berkati pelayanan yang ada di GK Utama Cikunirinda, para penatua baru yang telah dipilih, ditetapkan, diteguhkan di hadapan Allah, disaksikan oleh umat. Tuhan teguhkan hati mereka, hikmat Allah menyertai mereka, perlengkapi mereka, sehingga mereka mampu memimpin, menimbang, memimpin dengan bijaksana dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan berkati setiap kegiatan ibadah di tempat ini, program-program gereja, sehingga lewat setiap program umat semakin bertumbuh dalam Tuhan. Masyarakat Cikuni dan sekitarnya Allah memberkati dalam Kristus Yesus, sehingga kehadiran gerejamu boleh menjadi terang bagi lingkungan ini. Bangsa dan negara yang sedang dilanda oleh pandemi COVID-19, Allah hadir. Hikmat Allah berikan bagi pemimpin bangsa kami, baik presiden, wakil presiden, dan seluruh menteri pusat sampai daerah, sehingga mereka mampu Tuhan mengatasi pandemi COVID yang ada. Hikmat Tuhan juga menyertai para pemimpin kami di Sinode Gereja Kristen Ekumenik Indonesia, baik Ketum maupun Sektor, dengan seluruh aparat yang jajaran yang ada. Hikmat Allah menyertai mereka, sehingga mereka mampu memimpin gereja Tuhan untuk menghadirkan kerajaan Allah. Secara khusus berdoa bagi seluruh jemaat yang beribadah di rumah masing-masing. Allah yang tahu pergumulan mereka, Allah yang tahu persoalan mereka, Allah yang tahu doa dan permintaan mereka, Tuhan yang tahu situasi yang sedang mereka hadapi. Hamba berdoa dalam Kristus Yesus berhikmat itu, Tuhan mampukan mereka. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang jatuh Tuhan angkat, yang putus asa Allah berikan pengharapan, yang dalam kekurangan Tuhan cukupi, yang sedang mencari pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan bagi umat, yang sedang bergumul dengan hari tua sampai masa tua, gendong mereka, pulihkan mereka, bawa mereka. Yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan memberkati pasangan dalam Kristus Yesus. Hikmat Allah menuntun umat, sehingga mereka berjalan dalam tuntunan hikmat Tuhan. Ini doa kami.
Secara khusus kami berdoa bagi Bapak Stanley Silano yang beberapa hari yang lalu orang tua kekasih dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapa di surga. Biar penghiburan daripada Allah menyertai keluarga besar Silano ini tidak memberikan kekuatan dan penghiburan sehingga mereka mengalami penghiburan dan kekuatan daripada Allah. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini syafaat kami. Balas tentunya dalam satu nama, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdua bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita bersatu sejenak untuk mendengarkan warta jemaat. Namun sebelumnya, seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Mike Saitapi. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal kegiatan sepekan. Persekutuan wanita masih dalam live streaming pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021. Tempat di rumah masing-masing. Waktu pukul 19 WIB. Pelayan firman oleh Ibu Penatua Megawati Pampahan. Kebaktian keluarga masih dalam live streaming Rabu tanggal 18 Agustus 2021 bertempat di rumah masing-masing. Waktu pukul 19 WIB. Pelayan firman oleh Penatua MH Situmeang, Bapak Penatua MH Situmeang. Penata layanan hari Kamis 19 Agustus 2021 bertempat di gereja waktu pukul 18 WIB. Pelayan firman oleh Bapak Pendeta Mike Saitapi. Kebaktian pemuda hari Minggu 15 atau malam ini bertempat di rumah masing-masing. Waktu pukul 19 WIB. Pelayan firman oleh Bapak Pendeta Mike Saitapi. Pelayan diturunkan oleh Saudari Taji. Warta tambahan. Diberitahukan kepada seluruh anggota jemaat yang belum membayar persembahan bulanan BPJ, mohon segera dibayar untuk mendukung pelayanan di GKO Taman Cikunir Indah. Tuhan Yesus memberkati. 2. Diberitahukan kepada seluruh anggota jemaat yang telah menerima kupon pembangunan kantor sinode, mohon segera dibayar kepada sekretaris gereja. 3. Mengimbau kepada seluruh anggota jemaat bahwa renungan harian yang telah dikeluarkan oleh sinode GKO yang dibagikan setiap pagi, mohon supaya jemaat dapat melakukan saat teduh di rumah bersama keluarga dengan mendengar, membaca renungan harian yang dikeluarkan oleh sinode GKO dan juga untuk surat dan like. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pemberian persembahan jemaat dan persembahan perpuluhan serta ucapan syukur yang telah Bapak Ibu berikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekian buat jemaat. Kita telah berada di penghujung ibadah ini. Dan ibadah yang sejati adalah tatkala Bapak Ibu menjalani kehidupan dari Senin sampai Sabtu.
Oleh karena itu, jalanilah seluruh panggilan hidup saudara dengan bernyanyi bersama dari Kisah 544 bait pertama dan yang kedua, ya Tuhan bimbing aku. Saudara jemaat, kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Taatilah firman Tuhan, nyatakanlah kasih Tuhan Yesus Kristus bagi sesama insan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara sekalian kini dan selama-lamanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan untuk lagu penutup dari Kidung Jemaat 544 baitnya yang ketiga. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua di rumah. Shalom.